Maka satu wadak, satu badan, satu raga ini diselimuti oleh 4 nafsu. Nah, bagaimana kita menjadi apa? Kita yang menentukan untuk menggunakan nafsu yang mana dari 4 ini. Kalimat yang kedua yaitu yang dipesankan oleh Ki Hajar Harjotomo menggunakan bahasa Jawa. Nek koe pengin dadi pendekar sing sampurno, delengen omahe Suwarno Kawedanan, delengen omahe Murnaji Ngawi, delengen omahe Singgih Sewulan. Jika kamu ingin menjadi pendekar yang sempurna, lihatlah rumah Suwarno Kawedanan, lihatlah rumah Munaji Ngawi, lihatlah rumah Singgih Sewulan. Pesan yang bisa kita ambil dari kalimat ini bahwa ketika seorang guru ini memberikan ilmunya, menyampaikan ilmunya kepada beberapa murid atau banyak murid, tentu punya kemampuan yang berbeda-beda. Ada yang kualitasnya berbeda-beda. Nah, di dalam menyebutkan 3 ini tentu ada maksud tersendiri. Tetapi pesannya adalah, pesan yang bisa kita garis bawahi di sini adalah untuk menjadi pendekar yang sempurna. Artinya apa? 3 orang ini adalah orang yang punya nilai spesial di mata Ki Hajar Harjotomo. Nah, mungkin nanti kita bisa gali bagaimana sejarah ketiga orang atau ketiga murid Ki Hajar Harjotomo tersebut. Sesepuh kita, nanti kita coba gali kenapa beliau menjadi kebanggaan dari Mbah Suro, Ki Hajar Harjotomo. Kemudian yang ketiga, ini pesan dari Kang Mas Imam Kusupangat. Beliau berkata, dalam ilmu Jawa, pepatah kiblat 5 pancer, yang 4 adalah nafsu pancer adalah diri kita. Jadi bagaimana kita bertindak dalam kehidupan sehari-hari, menurut nafsu yang mana manusia diciptakan
hanya untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Maka satu wadak, satu badan, satu raga ini diselimuti oleh 4 nafsu. Nah, bagaimana kita menjadi apa? Kita yang menentukan untuk menggunakan nafsu yang mana dari 4 ini. Jika nafsu yang baik, maka kita tentu akan menjadi insan yang baik. Jika yang diambil adalah nafsu hewaniyah, nafsu syaitoniyah, nafsu amarah, nafsu-nafsu yang buruk yang menyelimuti kita, tentu kita menjadi orang-orang yang tercela. Nah, itu kita diberikan semacam clue, semacam kunci jika kita ingin menjadi orang yang baik. Kita harus bisa memilih di dalam bersikap. Kita harus bisa memilih dari dorongan-dorongan mana yang bisa kita ikuti. Tentu ini juga berkaitan dengan ajaran-ajaran persaudaraan setia hati Ternate yang memberikan nilai-nilai yang luhur. Diharapkan itu menjadi dorongan atau menjadi pegangan kita semua, sehingga kita menjadi orang-orang yang terus berpegang dengan dorongan. Nafsu itu juga disebut juga sebagai dorongan, maknanya sebagai dorongan yang positif, yang tentu sebagai tujuannya kita manusia diciptakan hanya untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pada bagian yang keempat adalah dari Kang Mas Tarmaji Budi Harsono. Beliau ngandiko, warga Esa Ternate harus berbudi pekerti luhur dan berperilaku jujur. Kembangkan Esa Ternate dengan cinta kasih kemana dan dimanapun saudara berada. Ibaratnya berangkat dari Madiun, kembangkan Esa Ternate hingga ke ujung dunia. Setinggi-tinggi langit kau junjung, sedalam-dalam bumi kau pijak. Esa Ternate harus menyertai langkahmu. Luar biasa kalimat-kalimatnya. Warga Esa Ternate harus berbudi pekerti luhur. Budi pekerti luhur telah diajarkan kepada kita sebagai sebuah ajaran yang baik, wajib untuk dilakukan, wajib untuk diamalkan. Maka kalimat yang digunakan oleh Kang Mas Tarmaji harus berbudi pekerti luhur. Kemudian dan berperilaku jujur. Itu ada hubungannya dengan setia hati. Jika kita menjadi orang yang setia terhadap hatinya, tentu perilaku yang akan dilakukan adalah perilaku yang jujur. Kembangkan Esa Ternate dengan cinta kasih kemana dan dimanapun saudara berada. Cinta kasih menjadi nilai di dalam kita mengajarkan, mengembangkan cinta kasih sebagai rasa yang terpatri kepada kita semuanya ketika sambung atau ketika kita
bersambung, bukan sambung yang artinya kita beradu, tetapi sambung rasa dengan siswa, dengan kadang yang lain. Yang muncul adalah cinta kasih. Ibaratnya berangkat dari Madiun, kata beliau, kembangkan Esa Ternate hingga ke ujung dunia. Jadi tidak putus sepanjang hayat, sepanjang waktu kita terus berkontribusi melalui melatih siswa, melalui pengembangan keilmuan, keatletan dan lain sebagainya. Macam banyak hal yang bisa kita berikan untuk mengabdi kepada Esa Ternate. Setinggi-tinggi langit kau junjung, jaga baik-baik nama persaudaraan setia hati Ternate. Karena kita sudah berjanji, karena kita sudah mendapatkan ilmunya, maka jangan coba-coba kita menghancurkan nama baik dari organisasi yang kita cintai ini, yaitu PSHT. Kita harus selalu junjung tinggi. Sedalam-dalam bumi kopi jak, Esa Ternate harus menyertai langkahmu. Tentu Esa Ternate sebagai nama organisasi sebuah perguruan pencaksilat memiliki nilai-nilai yang luhur, ajaran-ajaran yang baik, maka dimanapun, kemanapun langkah kita berjalan, kita selalu mengamalkan, selalu memancarkan nilai-nilai keluhuran yang diajarkan oleh organisasi atau perguruan yang kita cintai. Kalimat yang telah disampaikan itu luar biasa. Kemudian ada dua kalimat dari seorang profesor, yaitu Prof. Dr. Aman, ketika melihat buku yang sudah dipegang dulur-dulur semuanya. Beliau menyampaikan bahwa tulisan ini sangat bagus sekali. Dari sisi tulisannya, dari sisi penulisannya, menurut Prof. Aman sudah bagus. Kemudian dari isinya sendiri menceritakan bagaimana perkembangan PSHT sejak berdiri sampai sekarang. Ya monggo dulur-dulur bisa dilihat isinya, apakah betul yang disampaikan Prof. Aman. Ada kisah dari awal berdirinya sampai sekarang. Kemudian berisikan tentang hal-hal yang sangat bermakna dan bermanfaat bagi warga PSHT secara internal dan bagi masyarakat pada umumnya. Amin. Mudah-mudahan bermanfaat buat dulur-dulur semuanya, buat saya juga yang telah menulis buku ini. Kemudian ada satu prof lagi, Prof. Dr. Andes Suranto, MPD MSI. Beliau juga memberikan ucapan selamat. Saya mengucapkan selamat kepada Mas Mulisin karena sudah memperakarsai pengumpulan data sehingga terwujud buku ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua, terutama untuk perkembangan PSHT ke depan yang lebih baik. Amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan buku ini bermanfaat bagi kita semuanya. Tentu dulur-dulur semuanya, terakhir sampulnya sengaja saya buatkan dengan sampul yang baik. Tentu berharap kalau toh buku ini tidak sempat dibaca
tetapi sudah dimiliki oleh dulur-dulur, tolong letakkan di tempat yang baik. Karena ketika dulur-dulur semua melihat buku ini, tentu akan bukan isinya yang mengingatkan kepada dulur-dulur semuanya, tetapi ketika melihat buku ini tentu akan mengingatkan betapa ajaran-ajaran yang baik telah kita terima, telah diajarkan oleh pelatih-pelatih kita. Betapa dengan persaudaraan setia hati Ternate akhirnya kita memahami makna bagaimana berbudi luhur, makna bagaimana cinta kasih, makna persaudaraan dan lain sebagainya. Artinya buku ini menjadi pengingat yang baik bagi kita, dan tentu dengan buku ini juga kita akan selalu ingat bahwa kita adalah menjadi bagian sebuah perguruan pencaksilat yang terbesar bukan hanya di Indonesia tetapi di dunia, yaitu Persaudaraan Setia Hati Ternate yang kita banggakan. Mudah-mudahan bermanfaat. Pada sesi pertama ini saya memulai dengan membahas sambulnya. Insyaallah kita akan berlanjut pada isinya selembar atau kata per kata mungkin yang penting kita bahas sambutan, isinya dan segala macam nanti kita lanjutkan. Demikian pada pembahasan awal ini saya mulai. Sekali lagi mudah-mudahan buku ini bermanfaat, dan yang mau mengikuti nanti bisa terus mengikuti melalui channel YouTube saya di Kang Santri Channel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan.